ibu hamil. Karena 16 minggu pertama itu adalah masa kritis lah, masa kritis perkembangan janin. Jadi sebaiknya dihindari konsumsi apa-apa gitu. Jadi HDL swab lebih baik 16 minggu di atas usia kehamilan. Tapi kalau sudah menyusui, boleh dikonsumsi HDL swab-nya. Jadi kalau bayinya sudah lahir, nggak apa-apa dikonsumsi. Dan setelah operasi sesar juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi aman ya? Aman. Saya sendiri juga merasakan sesar 3 kali, Bu Lawrence. Wah, dan konsumsi waktu itu apa nih, Bu? Wah, semuanya saya suplemennya luar biasa sangat membantu. Bahkan operasi sesar yang ketiga ini operasi sesar ternyaman. Ternyaman. Ya, karena bantuan dari ini semua ya. Iya, karena biasanya kan kalau menurut kebanyakan orang kalau udah 3 kali sesar, aduh sakit lah. Iya. Karena saya sudah mengenal produk MCI ya, Bu Lawrence. Jadi saya mempersiapkan diri. Gitu. Betul. Tubuh saya juga, dan luar biasanya 2 jam setelah keluar dari ruangan observasi, masuk ruang perawatan, itu saya langsung bioblas sel di luka center gitu kan, lalu saya minum HDL SOP dari usia kan 9 bulan ya waktu itu. Dan kondisinya cepat pulih, luar biasa. Ya, luar biasa banget ya berarti. Kan ya. Biasanya juga kalau sesar ada apa, rasa kayak kerenyeng-kerenyeng gitu kan ya. Di bagian. Ya. Sebelumnya meringis. Iya. Kalau yang ketiga ini luar biasa. Sudah nggak apa-apa. Jadi untuk yang sedang seperti Ibu Sita Laina ya, tadi sangat dianjurkan dengan suplemen HDL SOP ini. Bagus. Betul. Aman. Saya sudah membuktikan. Sudah dibuktikan sendiri nih sama Ibu Asri. Betul. Ini ada lagi pertanyaan. Iya. Boleh teman-teman bisa sambil ditulis di kolom chat ya untuk pertanyaan yang ingin diajukan. Dari Christine, halo siang Ibu, saya mau tanya. Sekarang saya sedang mengkonsumsi Millionaires dan ada minum madu. Ya, madu. Yeah. Lebih baiknya minum madunya sebelum Millionaires atau sesudahnya? Dan apakah ada jeda waktu? Gitu. Minum madu. Bebas sih sebenarnya Ibu siapa tadi? Ibu Christine. Untuk minum madunya bisa sebelum ataupun sesudah makan Millionaires. Jadi nggak ada waktu spesifik yang ditentukan sih sebenarnya. Jadi bisa bebas sesuai dengan dengan enaknya maunya gimana gitu. Dan untuk jeda waktu kalau misalnya untuk madu, karena madu kan itu ya salah satu bukan suplemen gitu kan, madu itu juga sebagai salah satu pemenuhan gizi aja, jadi nggak perlu ada jeda waktu gitu. Kalau dicampur langsung di Millionaire kayaknya lebih enak, boleh ya? Ya sama juga, itu juga boleh banget. Kalau mungkin kadang kerasa kurang manis, boleh ditambahin madu juga. Atau biasanya buah-buahan Bu Asri, bisa tambahin juga tuh. Di mix ya dengan buah. Iya. Jadi lebih menikmati, lebih enak ya untuk pengganti makannya ya. Iya, betul. Lanjut ya Bu Lawrence, masih banyak banget. Iya. Luar biasa antusiasnya. Ini dari Pitaya Widiastuti. Dok, glukola dan HDL SOP kan manis tuh, ya. Aman nggak sih penderita diabetes? Oh iya, ini adalah salah satu pertanyaan sering banget didapat juga nih. Jawabannya adalah aman teman-teman, karena glukola dan HDL SOP ini memang digunakan pemanisnya itu adalah pemanis stevia, di mana pemanis stevia ini adalah pemanis alami yang dia 0 kalori gitu. Jadi aman juga buat kalian yang punya diabetes gitu. Aman ya teman-teman. Aman. Kita lanjutkan lagi. Dan Kariana. Nah, kebetulan saya minum HDL SOP. Saya punya jantung. Alhamdulillah minum HDL SOP. Badan fit ya. Berarti rasakan manfaatnya untuk jantung juga nih ya, Bu Lawrence. Iya, betul.
Yang saya tanyakan, apa nggak apa-apa minum HDL SOP tapi masih konsumsi obat dokter? Oh ya, jadi ini adalah salah satu juga sih pertanyaan yang sering kali. Jadi sebenarnya sih biasanya pada umumnya tuh nggak apa-apa, karena memang produk suplemen kita itu semuanya ya, nggak cuma HDL Soft sebenarnya. Itu biasanya kurang lebih dalamnya tuh terdiri dari bahan-bahan alami yang memang biasanya dari vitamin, mineral, dan kombinasi vitamin, mineral, dan bahan-bahan alami. Jadi biasanya tuh aman. Nah, tapi kalau misalnya mungkin dia konsumsi obat dokter buat supaya nggak apa ya nggak khawatir, bisa juga dibawa tuh HDL Soft-nya ke dokternya, ditanyakan ke dokternya karena kan resep dokternya yang tahu dokternya ya. Jadi dibawa pergi ke dokternya, bisa ditanyakan apakah nggak apa-apa minum HDL Soft dibarengin gitu. Tapi biasanya sih nggak apa-apa sih Bu Asih, cuman ya itu dijeda 1 jam itu tadi gitu. Oke, jadi dijeda teman-teman dari HDL SOP, bahan-bahannya sangat aman, hanya tinggal obat dokternya nih gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin khawatir, teman-teman bisa dibawa aja apa suplemennya, ditunjukkan ke dokternya, kan biasanya ada apa komposisinya, itu biasanya bisa dilihat sama si dokternya gitu. Baik. Dan jeda ya, jeda Sama jeda 1 jam gitu. biar masing-masing penyerapannya sempurna begitu ya dok. Betul. Jadi biar maksimal lah penyerapannya setiap apa masing-masing bisa didapat manfaatnya. Oke. Lanjut boleh? Boleh. Teman-teman banyak sekali. Masih banyak ya. Oke. Dari Hairunisa Mani, kalau anak usia 12 tahun kan belum boleh apa? Kalau anak usia 12 tahun baru disunat, boleh nggak minum CGF untuk membantu mempercepat penyembuhan? Boleh banget dong. Jadi Banget. kan CGF bisa 5 tahun ke atas, jadi boleh banget diminum 2 kali 1 sehari, jadi 2 kapsul sehari. 2 kali 1 sehari. Ya, tapi kalau memang dirasa kayak oh kok kurang ya, boleh juga ditambah maksimal 2 kali 2, jadi bisa 2 pagi 2 malam kayak gitu. Untuk anak usia di atas ya. Iya 5 tahun. Oke, jadi lebih cepat nanti untuk penyembuhan juga ya. Betul. Ya saya teman-teman yang anaknya ada rencana disunat, siapkan CGF ya. Betul. Aman dan alami. Aman. Bisa juga ini sebenarnya buat apa segala macam, seperti kayak pasca operasi, terus kalau misalnya punya luka bakar segala macam boleh juga kok. Gitu. Lalu ini dari Frida Meisara Kristianto. Ya. Kalau untuk masalah rematik sendi di jari, lebih tepatnya apa ya suplemen yang harus dikonsumsi? Rematik sendi. Biasanya sih kalau untuk sendi, saya sarankan lebih ke HDL Soft. Karena HDL Soft kan di dalamnya ada kandungan kolagen ya. Dimana kolagen tuh bagus banget untuk apa persendian tulang-tulang gitu. Jadi biasanya sih ke HDL Soft itu. Dan biasanya kalau misalnya masih kurang bisa ditambah juga dengan bioglas nih. Jadi terapi tempel ataupun sinar bioglas boleh. Dan konsumsi air bioglas. Kombinasi rutin mengkonsumsi air bioglas atau ditempel bioglas dan disinar di keluhannya dan lengkapi dengan HDL SOP. Betul. Jadi bagus untuk sendi ya. Iya betul. Jadi memang kolagen itu adalah salah satu senyawa penyusun nih Bu Asri di sendi kita. Nah biasanya kalau adalah masalah sendi ini, ada masalah di kolagennya itu antara dia berkurang atau gimana, maka dari itu butuh suplemen tambahan. Nah bisa dari si HDL Soft ini, di mana di dalamnya ada kandungan kolagen gitu. Baik. Jawab ya Ibu Frida. Ini ada lagi pertanyaan dari Margareta MCI. Selamat sore Bu. Mau tanya nih, untuk penderita diabetes yang dulunya pernah suntik insulin dan setelah diimbangi terapi konsumsi kita balance, akhirnya dinyatakan sembuh oleh dokter. Untuk selanjutnya, pasien tersebut apakah boleh tetap melanjutkan minum kita balance? Dosisnya sebaiknya berapa kapsul setiap hari? Apakah boleh juga ditambah suplemen lainnya? Jika boleh, apa yang dianjurkan? Oke, agak panjang ya. Oke, jadi gini, ya biasanya memang buat penderita diabetes tujuan utamanya adalah lepas obat gitu kan.
tujuan utamanya. Jadi supaya hidup normal kayak biasa gitu. Nah, biasanya nih untuk penderita diabetes pertama kali pasti minum obat dokter dulu ditambah dengan Vitabalance, di mana Vitabalance ini berfungsi buat membantu juga gitu. Nah, lama-kelamaan diharapkan dengan konsumsi Vitabalance ini, diharapkan lama-lama si obat ini bisa dilepas. Nah, ketika si obat sudah dilepas, maka tinggal si Vitabalance kan. Nah, Vitabalance ini digunakan berfungsi untuk mempertahankan gula darahnya. Jadi yang awal digunakan untuk mengontrol gula darah yang nggak seimbang, kemudian kalau sudah lepas obat, digunakan si Vitabalance untuk mempertahankan supaya keadaannya tetap seimbang terus gitu. Nah, jadi mungkin awal yang kalau misalnya diabetesnya lagi tinggi, bisa dikonsumsi Vitabalance 2x2 sehari, pagi dan malam 2-2 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lama-kelamaan sudah seimbang gula darahnya, nah digunakan untuk mengontrol saja, bisa dikurangi 2x1 aja sehari. Jadi misalnya 2 kapsul sehari pagi aja gitu. Jadi intinya digunakan untuk mempertahankan kalau sudah lepas dari obat dokter gitu. Terus apakah boleh ditambah suplemen lain jika boleh suplemen apa yang dianjurkan? Boleh. Jadi tergantung dengan kondisi saat ini ya. Jadi kalau misalnya tubuhnya lagi butuh apa? Kalau misalnya tubuhnya saat ini mungkin lagi sakit atau apa, boleh dong dikonsumsi, misalnya lagi sakit Nufit, atau mungkin sendinya juga lagi sakit Hadelsop kayak gitu, boleh. Cuman ya itu tadi, di jeda 1 jam kalau memang mau kombinasi gitu. Jadi luar biasa berarti ya, nggak obat dokter didampingi dengan suplemen yang kita punya. Iya. Iya kan tujuan utamanya kan lepas obat kan. Nah, ya, itu dia yang diharapkan oleh ya. Semua ya, bagi teman-teman yang sedang sakit bertahun-tahun, pastinya capek ya Bu Lawrence ya minum obat. Iya, betul. Daripada minum obat kan, obat itu juga itu loh apa Bu Asri, kalau dalam waktu yang lama dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjalar juga gitu ke organ tubuh kita takutnya kayak gitu. Ya. Jadi sangat membantu sekali keberadaan suplemen kita ini ya, bukan hanya betul. Untuk kita menjaga, untuk juga khususnya buat teman-teman yang sedang punya keluhan bertahun-tahun, capek pengen lepas dari obat, barengi aja, tidak kontradiksi. Betul banget. Karena banyak sekali yang invest, saya lagi berobat ke dokter, saya nggak ada pakai suplemen ini, kadang kan suka begitu ya. Oh iya, tapi, betul. Ya, dan ternyata justru bagus. Justru bisa, bagus banget. Lebih cepat jadinya kita obatnya. Bukan berarti pada saat kita konsumsi suplemen ini kita langsung otomatis lepas obat, enggak ya, Bu Lawrence? Enggak, ya, pasti butuh proses. Apalagi diabetes kan salah satu penyakit yang disebabkan gaya hidup ya. Jadi itu pasti harus biasanya dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan gaya hidup kita juga harus diubah gitu pola hidupnya. Ya, jadi ya seperti itu. Luar biasa terjawab, banyak banget sebetulnya pertanyaannya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, kita mau nggak mau harus sudahi acara tanya jawab siang hari ini.